akibat dari pembangunan tembok itu ataupun jalan yang di paving blok mereka. Tapi salah satu penyebab banjirnya banjir gitu loh. Ketika rumah di sebelah apartemen Mansur Residen itu mengalami kerusakan, saya dengar info juga mereka respon gitu loh, diperbaiki. Tapi ketika warga yang 150 kakak tadi kurang lebih di belakang rusak, mereka sedikit lambat merespon. Saya menyarankan memang kalau bisa ke lembaga yang lebih apa ya namanya, ke pengadilan atau bagaimana gitu, karena hukum aja. Masyarakat jangan terjepit karena Jadi tolonglah tengok kami sering kebanjiran, rumah kami rusak, kami minta tolong sama Pak Bobi Nasution. Mereka membuat basement di samping pas di bawah samping rumah saya itu mereka tidak menimbun atau mengecor. baik. Jadi mengakibatkan tanah turun yang pas di samping rumah saya. Ya. Jadi mengakibatkan pondasi itu patah. Makanya tadi keramik tembok retak. Kebetulan ibu saya sudah berusia 81 tahun. 81 tahun dengan derita jantung. Ya. Kebetulan dulu mama tinggal di sini, ibu saya Surana Borunenggolan. Jadi karena melihat seperti ini, dia sangat takut. itu sebetulnya udah dibetul, tapi karena belakangnya apa lagi orang itu retak lagi. Ini kan lantai, Bu. Iya, ini setiap dinding-dindingnya. Dinding juga retak ya? Setiap dinding. Terkait dengan konflik antara Mansur Residen dengan masyarakat yang ada di sekitar Mansur Residen tersebut. Seperti apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat, khususnya Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Kami akan membahas lengkapnya dengan Lurah Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Bapak Zia Ridho Ikhwa, SSTP. Saat ini kami sudah bersama beliau di sebelah kiri. Apa kabar, Pak Ridho? Alhamdulillah sehat. Pak Ridho, kami telah turun ke lokasi melihat bangunan Mansur Residen dan juga ada dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan tersebut. Pak Ridho sendiri mengetahuinya? Ya, saya tahu itu. Itu kebetulan memang Mansur Residen berlokasi di lingkungan 9 di Jalan Dr. Mansur itu, Pak. Baik. Lingkungan 9 Kelurahan Tanjung Rejo. Ya. Ya. Mansur Residen berdirinya sejak kapan, Pak Ridho? Menurut keterangan orang-orang terdahulu, dalam hal ini saya bertanya juga kemarin kepada kepala lingkungan, itu sekitar tahun 2014 itu kalau nggak salah saya. Baik. Berarti berdirinya sebelum masa Pak Ridho menjabat sebagai lurah ya? Iya, karena saya itu di Kelurahan Tanjung Rejo ini sekitar bulan 11 tahun 2021 itu, tanggal 12 itu, Pak. Saya Baik. di sini. Pak Ridho, ada beberapa kasus yang mungkin bisa kami konfirmasi kepada Bapak terkait pembangunan Mansur Residen di lokasi tersebut. Pertama, persoalan dari sengketa jalan yang ada di depan Mansur Residen menuju ke arah permukiman warga. Sebenarnya Pak Ridho, jalan tersebut milik Mansur Residen atau milik masyarakat? Ya, terima kasih. Jadi dapat saya jelaskan bahwasanya jalan yang ada di depan Mansur Residen itu Gang Melati ya. Baik. Gang Melati itu jalan lingkungan. Ya. Artinya semua warga bisa lewat melalui akses tersebut. Seperti itu. Ya, berarti posisi Mansur Residen ini diapit, dikelilingin oleh jalan umum, Pak ya? Tidak ada jalan pribadi untuk Mansur Residen? Nah, jadi saya sudah ke lokasi langsung kemarin Ya. atas tindak lanjut dari mediasi kami di kantor Lurah Tanjung Rejo. Itu di sana kami meminta kepada warga untuk menunjukkan surat tanah, khususnya yang berbatasan dengan Mansur Residen langsung. Pada saat itu ada Bapak Dokter, beliau menunjukkan surat tanahnya, Ya. ya kan. Jadi
setelah saya lihat memang Gang Melati itu memang ada. Gang Melati itu memang ada, Baik. tetapi batas akhir dari Gang Melati itu ketika dari arah depan rumah salah satu Pak Manurung Baik. itu ke sana mentok. Batasnya artinya tanah mereka. Tanah Mansur Residen. Cuma itu Gang Melati. Gang Melati. Itu jalan lingkungan. Berarti sampai di tembok, ujung tembok dari rumah Pak Manurung ya? Enggak, di seberang arah ke sananya. Arah ke Mansur berarti. Arah ke Mansur, iya. Untuk berarti sampai ke dinding Mansur Residen yang paling ujung. Betul, untuk betul. Halaman Mansur Residen itu Iya. masih Gang Melati. Itu Gang Melati. Iya. Cuma itu bagian dari tanah Mansur juga kalau saya lihat langsung secara objektif di surat tanah itu, Bang. Artinya ada dua fakta yang ada saat ini. Mansur mengklaim bahwasannya itu lahan mereka. Tidak. Jadi pihak Mansur sendiri juga mengakui itu Gang Melati juga memang. Baik. Tidak ada mengklaim, ya mereka juga mengakui itu memang Gang Melati. Lalu bagaimana bisa tanah ataupun gang tersebut diambil alih oleh Mansur Residen, Pak Rido? Awalnya seperti itu, Pak. Iya. Iya, awalnya memang terkesan Mansur ini mengambil alih Gang Melati. Seperti itu. Karena pada saat itu akses menuju ke Gang Melati tersebut itu dipagar oleh Mansur Residen. Iya. Nah, atas dasar itu warga melapor ke kantor lurah, kemudian kami tindak lanjuti untuk dilakukan mediasi bersama FKPM. Kebetulan di kelurahan kita ada FKPM, Bang. Iya. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat, yang artinya sebelum sebuah permasalahan naik ke ranah hukum, kami mediasi dulu di kelurahan. Nah, jadi hasil dari rapat tersebut, pihak Mansur Residen bersedia untuk membuka jalan yang ditutup mereka tadi. Awalnya memang terkesan mereka yang menguasai. Berapa meter jalannya, Pak Rido? Apanya ini, Pak? Jalan, lebar jalan yang Lebar sebenarnya. jalan 3 kali berapa gitu? 20 berapa? Artinya saat ini juga masih ada bagian dari jalan tersebut yang memang belum dibuka oleh Mansur Residen. Ya kalau saya lihat sekarang memang malah itu tidak bisa digunakan jalan itu, Pak. Karena yang awalnya ini saya objektif ini ya, Pak. Baik, Pak Rido. Saya objektif, artinya saat ini memang kondisi itu jadi tanah. Ya. Ya, sebelumnya memang Mansur Residen itu meratakan pakai paving block, ya Baik. kan, sehingga nggak ada lagi nampak batas jalan itu. Artinya rata dengan halaman depan Mansur Residen. Seakan-akan itu klaiman tanah mereka ya. Seakan-akan itu tanah Mansur Residen. Baik, selain jalan tadi, Ya. mungkin pembangunan dari basement milik Mansur Residen ini berdampak kepada 150 yang Kurang ada lebih di sekitar 150 kakak di belakang Mansur Residen itu. rumah-rumah warga retak, Pak ya. Pernah mengadukan hal Betul, tersebut? betul. Jadi pada saat kemarin itu mediasi di kantor lurah, Kapan itu, Pak? sekitar tahun lalu itu, Pak. Tahun lalu bulan-bulan 11 atau 12 itu. Baik. Nah, jadi pada saat itu memang warga cukup ramai juga yang datang pada saat itu. Ya mereka mengadukan bahwasanya terjadi kerusakan Ya. di rumah warga yang 150 kakak tadi, diantaranya dari itu gitu. Baik. Dan juga mereka mengadukan perihal kebanjiran juga di situ mereka mengadukan. Ya. Lalu dalam mediasi tersebut ada solusi yang yang dibuat atau disepakati. Oke. Jadi pada saat itu memang lagi-lagi saya bilang saya objektif menilai. Baik. Saya juga sudah turun langsung ke lokasi yang mereka bilang banjir. Memang banjir di situ, Pak. Ya. Ya, pada saat intensitas hujan sangat tinggi, lagi-lagi saya objektif ini, Pak. Baik. Di kantor lurah pun banjir. Ya. Begitu. Jadi memang pada saat itu deras sekali hujan itu sehingga menyebabkan Bulan berapa, Pak? warga kebanjiran. Saya sejak tahun 2021 Baik. itu memang biasa di bulan 11. Ya. Iya. Jadi pada saat itu banjir terakhir itu sekitar tanggal 18 November
kalau nggak salah saya. 18 dan 23 November kalau nggak salah saya. Apakah penyebab banjir di kantor lurah dengan banjir di rumah warga yang di sekitar Mansur Residen itu sama penyebabnya? Saya rasa sama, Pak. Sama. Sama saya rasa. Karena cukup tinggi memang curah hujan pada saat itu. Memang cukup tinggi yang memang mengakibatkan banjir. Dan memang saya lihat ke lokasi langsung, ya cukup memprihatinkan juga warga. Artinya ini tidak ada kaitannya dengan dinding-dinding yang dibangun di sekeliling Mansur Residen ini yang berdekatan dengan daerah aliran sungai. Tembok, oh ya, saya juga ke belakang melihat memang ada mereka membangun tembok itu setinggi kurang lebih 3 atau berapa meter itu. Saya lupa kira-kira berapa meter, cuma cukup tinggi tembok itu. Baik. Ya. Cuma bagi saya menilai, saya rasa hanya sekian persen aja akibat dari pembangunan tembok itu ataupun jalan yang di paving blok mereka. Tapi salah satu penyebab mengakibatkan banjirnya. banjir gitu loh. Baik. Salah satu bisa jadi. Baik, dalam mediasi tadi apa kesepakatan yang disepakati oleh masyarakat dengan Mansur Residen? Dalam rapat terakhir ulangi maksudnya mediasi terakhir. Jadi di situ Mansur Residen diminta untuk memberikan CSR ya istilahnya kepada warga yang terdampak langsung di belakang. Permintaan warga atau Permintaan warga. Permintaan warga, baik. Permintaan warga pada saat itu. Nah, akhirnya saya sampaikan kepada pihak Mansur. Ya. Saya juga sampaikan di situ saya kecewa ya, kepada pihak Mansur. Kenapa? Ketika rumah di sebelah apartemen Mansur Residen itu mengalami kerusakan, saya dengar info juga mereka respon gitu loh, diperbaiki. Tapi ketika warga yang 150 KK tadi kurang lebih di belakang rusak, mereka sedikit lambat merespon. Rumah siapa yang diperbaiki itu, Pak? Rumah yang di samping Mansur? Rumah Pak Betul. Manurung? Iya, Pak Manurung, Baik. Pak Indra Manurung. Indra Manurung, baik. Betul. Di bagian mana rumah yang sempat diperbaiki? Karena kalau kami lihat di lapangan, hampir dari rumah masih retak sampai sekarang. Oh, kalau itu saya tidak masuk ke dalam. Baik, yang menyampaikan itu sudah diperbaiki pihak Pak Manurung sendiri atau pihak dari... Bukan diperbaiki, maksud saya, maaf, respon. Baik. Direspon langsung datang ke rumah Pak Yang Indra menyampaikannya adalah orang Mansur Iya, Residen. Iya. Baik, artinya belum ada keterangan dari Apakah Indra sudah Manurung diperbaiki ya? atau belum? Iya. Iya. Baik, lalu seperti apa Pak Rido hasil mediasi? Tadi ada CSR, lalu ada kesepakatan lain. Oke, jadi setelah hasil dari mediasi itu, pihak Mansur Residen meminta. Awalnya kan beberapa warga meminta agar jalan yang di paving block tadi dibongkar. Baik. Awalnya minta dibuka akses, selanjutnya minta dibongkar. Jalan apa tadi? Gang Melati yang dibangun paving block tadi. Akhirnya Mansur juga memberikan pilihan kepada warga. Kalau memanglah Bapak Ibu mau mendapatkan CSR, coba biarkan aja lah jalan ini seperti ini. Itulah kira-kira. Iya. Yang mau lewat silahkan lewat, seperti itu. Udah. Akhirnya setuju, warga pada saat itu setuju. Kesepakatan itu tertulis, Pak Rido? Ada tertulis Pak. Ada Bapak pegang dokumentasi? Nanti boleh saya cek. Baik, nanti. Pak. Oke. Berita acaranya. Jadi pada saat itu setujulah warga itu. Dan sorenya saya minta Kepling untuk memantau. Iya. Apakah benar Mansur Residen melaksanakan hal itu, memberikan CSR. Baik. Dan memang mereka turun langsung menemui warga, memberikan bantuan berupa sembako atau apa itu saya kurang. Laporan dari Kepling ya? Laporan dari Kepling. Baik. Iya. Dan difoto juga pada saat itu kalau nggak salah. Tapi kan tadi dengan ketentuan jalan itu tetap rata. Baik. Entah bagaimana ceritanya, saya juga kurang tahu.
beberapa hari berikutnya jalan itu dibongkar. Yang membongkar siapa, Pak Ridho? Mansur. Mansur, baik. Iya. Berarti mereka sendiri yang melanggar kesepakatan? Ya mungkin seperti itu. Baik. Mereka membongkar Gang Melati itu. Gitu. Ya. Lalu CSR tadi batal? Tidak CSR dilanjutkan? kan sudah dibagi sebelumnya, Pak. Baik. Itu hanya sekali? Iya, hanya sekali. Hanya sekali. Setelah pembongkaran jalan yang dilakukan oleh Mansur Rashidin, artinya tidak ada CSR berikutnya ya? Nah, saya nggak mendapatkan laporan itu lagi. Apakah mereka memberikan bantuan lagi atau tidak. Baik, kalau selain dari ada kesepakatan yang mungkin dibuat atau disepakati oleh antara masyarakat dengan pihak Mansur Rashidin, tentu ketika ada sebuah bangunan, Pak Ridho, yang berdiri di wilayah Bapak, harusnya pemilik bangunan ini melaporkan, baik itu silang sengketa maupun izin-izin. Ya. Apa yang akan mereka bangun di lokasi tersebut? Benar Pak Ridho ya? Biasanya memang kelurahan memberikan surat silang sengketa. Baik. Dan guna kepengurusannya juga kami cantumkan biasanya di situ. Guna kepengurusan IMB ke dinas PTSP atau apa gitu kan. Baik. Kami selalu cantumkan kepengurusannya untuk apa dari silang sengketa itu. Cuma semenjak saya di sini dari 2021 kami belum pernah mengeluarkan surat apapun, baik itu kepada Mansur, baik itu kepada warga, selain daripada undangan mediasi. Hanya itu sih. Dokumen tertinggal sebelum kelurah sebelum Bapak, apakah menyimpan arsipnya? Oh, nanti saya cek juga nanti untuk arsipnya. Terkait Mansur ya Pak? Iya, terkait Mansur Rashidin nanti saya cek ulang. Karena gini juga memang Pak, ini kita juga banjir juga kemarin sampai ke ruangan juga Pak. Baik. Iya, barangkali juga mungkin ada berkas-berkas yang basah. Tapi yang jelas selama Bapak menjabat sebagai lurah tidak ada izin yang Bapak keluarkan terkait Mansur ya? Tidak. Baik. Setelah mediasi tahun lalu, saat ini apakah ada komunikasi, karena ini masih konflik Pak antara masyarakat dengan pihak Mansur? Oke. Apakah ada komunikasi masyarakat maupun pihak Mansur kepada lurah? Belum ada. Yang saya lihat saat ini memang, saya kan kalau pulang lewat Dokter Mansur, malah itu ada saya lihat seperti apa namanya, kayu-kayu ya, tiang-tiang, nah gitu. Baik. Nah, biasanya mereka melapor lagi sih, biasanya. Biasanya, tapi saat ini tidak ada ya? Ini belum ada. Mungkin akan ada nanti gitu. Baik. Pak Ridho, saat ini masih panas situasinya antara masyarakat dengan pihak Mansur Rashidin. Apa langkah yang mungkin akan Bapak lakukan ke depannya? Kalau kami ya biasanya kan seperti biasanya mereka mengadu ke kelurahan itu. Harus ada pengaduan dulu? Iya. Kalau tidak ada pengaduan, Karena ketika kami Bapak mengetahui? tanpa pengaduan, saya sudah turun langsung waktu itu Pak. Sudah pernah turun langsung Pak? Sudah Kapan? pernah turun langsung. Bulan-bulan 12 kalau saya nggak salah itu. Ya. Ya, saya sudah turun langsung. Di situ juga mama-mama juga ya mengadukan keluhannya terkait banjir kan gitu. Saya prihatin memang. Dan saya juga turun ke belakang langsung itu. Sudah melihat kondisi Pak ya? Sudah. Ada dinding-dinding yang dibangun oleh Saya pihak lebih Mansur ya? fokus kepada rumah warga yang Terdampak? banjir. Memang ada di situ tembok ya. Baik. Langsung di sungai. Ketika turun, sempat menjumpai pihak residen? Mansur Rashidin? Itu pada saat itu memang habis saya kebetulan mereka juga di situ gitu. Baik. Ada komunikasi ketika itu Pak ya? Ada. Tapi tidak ada titik komunikasi. temu? Tidak ada titik temu. Udah 4 kali kita mediasi di kelurahan memang tidak ada titik temu. Baik, 4 kali mediasi, sudah bertemu, sudah berkomunikasi, sudah ada pengaduan. Tidak juga ada hasil. Ya. Apa langkah yang akan Bapak lakukan? Ya. Saya menyarankan memang kalau bisa ke lembaga yang lebih apa ya namanya, ke pengadilan atau bagaimana gitu, ranah hukum aja. Tapi Bapak tetap mendampingi masyarakat? Tetap mendampingi. Berpihak Ya, atau mendampingi? Mendampingi Bang. Baik. Saya mana berani berpihak. Ya, artinya saya selalu bilang saya objektif. Setiap mediasi saya selalu kemukakan saya objektif. Saya tidak ada kepentingan dengan ya gitu-gitu. Baik Pak Ridho, terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan. Sama-sama. Kami doakan
Semoga persoalan yang ada di lingkungan Bapak segera selesai. Amin, amin. Terima kasih, sehat-sehat selalu Pak Ridho. Sama-sama. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Lurah Tanjung Rujo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Zia Ridho Ikhwa SSDP. Seperti apa kelanjutan dari konflik antara Mansur Residen dengan masyarakat di sekitar Mansur Residen? Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel.